Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam semua mahasiswa manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Kali ini saya Bu Marisa akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang obligasi dan valuasinya yang kali ini akan terbagi menjadi dua part. Yang part pertama akan saya jelaskan di slide kali ini. Part pertama dalam obligasi dan valuasinya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar obligasi, ya, atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan bond. Jadi obligasi atau bond itu berasal dari kata obligation, yang artinya adalah kewajiban. Jadi siapapun yang menerbitkan obligasi, maka muncul sebuah kewajiban yang sesuai atau yang tertera dalam kontrak tersebut. Dan obligasi, kalau dalam konteks manajemen keuangan, merupakan surat berharga atau sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang sudah ditetapkan di kontrak tersebut. Jadi ada hitam di atas putih, begitu ya. Dan selanjutnya, konsep dasar obligasi itu dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Baik, sekali lagi, jadi bond ini dikeluarkan sebagai surat tanda bukti hutang yang nantinya penerbit berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Biasanya dilandasi dengan motivasi pendanaan atau mencari dana dari masyarakat luas atau funding. Kebijakan pendanaan salah satunya adalah tugas dari manajer keuangan. Oke, saya lanjutkan. Jenis-jenis obligasi itu ada 3 macam kalau di sini. Yang pertama adalah obligasi pemerintah. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, maksudnya contohnya seperti Republik Indonesia begitu ya. Kalau di Amerika Serikat disebutnya T-bond atau Treasury bonds. Kemudian ada juga obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau korporasi atau nama lainnya adalah corporate bonds. Ada juga yang lain yaitu obligasi dari pemerintah daerah atau municipal bond. Sedangkan jenis-jenis obligasi apabila dibagi dari waktu jatuh temponya ada 2, yaitu obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek, obligasinya itu memiliki jangka waktu yang temponya adalah kurang dari atau sama dengan 1 tahun periode pembukuan. Sedangkan yang obligasi jangka panjang, temponya lebih lama. Biasanya lebih dari 1 tahun periode pembukuan atau terkadang bisa sampai belasan atau puluhan tahun. Oke, saya lanjutkan lagi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan bunga atau kupon. Nah, biasanya kalau kita berinvestasi pasti menginginkan sebuah pengembalian. Biasanya kita sebut bunga, namun dalam obligasi disebut dengan kupon. Ada 3 macam kupon dalam obligasi. Yang pertama adalah obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bond. Merupakan obligasi yang memberikan bunga yang jumlahnya tetap selama jangka waktu obligasi tersebut. Sedangkan ada juga nih yang obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bond. Merupakan obligasi yang jumlah bunganya berubah-ubah selama jangka waktu obligasi tersebut karena menggunakan formula tertentu atau berpatokan pada sebuah sumber. Biasanya acuannya adalah SBI rate begitu ya. Biasanya SBI rate itu memiliki bunga 5%. Kemudian karena berpatokan pada terkait dengan resiko begitu ya, perusahaan penerbit menambahkan 1,25%. Jadi kupon dengan floating rate bondnya bisa menjadi 6,25%, misalkan seperti itu. Ataupun jenis obligasi yang tanpa bunga atau zero coupon bond. Wah, kok bisa ya? Jadi zero coupon bond ini merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga sama sekali. Namun cara mainnya adalah biasanya isi kontraknya, misalkan surat atau bondnya ini harganya 1 juta, terus kita beli dari pemerintah 950.000. Jadi sudah kelihatan sejak awal tanpa menunggu jatuh tempo kita ini sudah memiliki keuntungan 50.000 per kontraknya. Biasanya obligasi tanpa bunga ini bagi para investor yang ingin mengamankan jumlah keuntungannya sejak awal.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik obligasi. Jadi kalau Anda ingin berinvestasi di obligasi harus perhatian gitu ya terhadap 3 hal. Yang pertama adalah harus menyebutkan jenis kupon gitu ya. Jenis kuponnya apa, tingkat kuponnya tetap atau floating. Yang nomor 1 yang warna merah. Jadi kupon, jenis dan tingkat kuponnya itu seperti apa, tetap atau floating rate. Di sini contohnya tertulis 6,80% PA, tingkat kuponnya tetap. Jadi kalau PA di sini itu adalah per annum atau per tahun dan masih kotor teman-teman ya. Jadi belum termasuk pajak. Dan pajak pendapatan dari kupon obligasi biasanya adalah 15% ya, tidak termasuk kupon infrastruktur ya. Jadi kalau misalkan di tahun 2019 atau 2020 ini Bu Sri Mulyani itu menerapkan bahwa kalau kita beli obligasi dari sektor infrastruktur itu tidak ada pajak. Tapi kalau di luar infrastruktur itu pajaknya pendapatan kuponnya itu bisa 15%. Kemudian informasi kedua yang harus kita perhatikan adalah face value-nya atau par value atau bahasa Indonesianya adalah nilai pari. Jadi yang dilingkari yang berwarna kuning ini ya bisa dipesan mulai dari 1 juta. Nah 1 juta ini kalau kita orangnya minimalis ya kita mengambil obligasi dengan nilai 1 juta. 1 juta ini adalah nilai par kita per kontrak sejumlah 1 juta. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah informasi terkait jatuh tempo. Di sini yang saya lingkari warna hijau. Jadi di situ contohnya jatuh tempo selama 3 tahun. Misalkan di sini penawarannya ditutup tanggal 24 Oktober. Misalkan per Desember lah ya, Desember 2019. Jadi 3 tahun itu adalah dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Sehingga nilai jatuh temponya akan berakhir Desember 2022. Jadi sekali lagi karakteristik obligasi itu kita lihat 3 informasi terkait ya, ada nilai nominal atau par value, tingkat bunga kupon dan tanggal jatuh temponya. Kemudian karakteristik obligasi berikutnya adalah pemegang obligasi itu kita sebut dengan kreditur dan mereka berhak atas 2 hal. Yang pertama adalah pengembalian nilai pokok obligasi dan juga bunga kupon yang dihitung dari nilai pokoknya. Dan sifat bunga kupon ini berapapun nilai laba yang diraih sama perusahaan atau bahkan kalau perusahaannya dalam kondisi merugi sekalipun, perusahaan harus tetap membayarkan sejumlah bunga yang nilai atau jumlahnya tetap sepanjang periode pembayaran. Asumsinya jika kita menggunakan fixed rate kupon. Jadi itu tentang karakteristik dan juga apa itu obligasi. Selanjutnya kita akan lanjutkan di part 2.